Untuk indukan saya skalanya cuma 50 ekor. Di situ saya awal mula usaha beternak puyuh. Alhamdulillah sekarang aset saya sudah lumayan. Jadi hasil untuk peternak puyuh ya untuk sehari-hari sudah cukup lah. Buat karyawan, buat besarin anak, ya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusmono. Saya adalah peternak burung puyuh dengan logo farmnya Elvano Oil Farm yang beralamat di Desa Onggopatran, RT 02 RW 38. Minat beternak puyuh dari keterampilan saya sendiri. Dulunya saya itu karyawan biasa, bekerja ngikut orang. Terus saya ada inisiatif ingin ngembangin. Saya merintis peternakan puyuh itu dari 2004. Sambil saya itu kerja di bandara jadi supir online, supir taksi online. Kenapa saya minat beternak puyuh? Karena saya sudah mencoba usaha yang lain, dari usaha ayam, lele, terus bebek. Tapi hati saya itu sangat tertarik dengan peternakan puyuh. Entah kenapa ya jadi peternak puyuh itu rasanya nyaman gitu. Bisa kita sambil bekerja yang lain, masih bisa ternak. Terus ibarat kita usaha skala kecil pun kayak misalkan kita udah berumah tangga, istri bisa bantu ngasih makan, kita masih bisa kerja di luar. Nanti sekala kita repot pekerjaan di rumah, kita bisa bantu istri untuk bersihin kotorannya. Karena beternak puyuh itu sangat mudah sekali. Nggak ada yang namanya beternak puyuh itu susah. Terus mitosnya itu kan puyuh mudah stres. Dan orang itu puyuh gampang kena penyakit. Sebenarnya tergantung kitanya. Kalau hati kita itu sudah senang dengan usaha itu, nanti kita jaga kebersihannya, jaga cara merawatnya, ngasih makan jangan sampai telat. Untuk indukan saya skalanya cuma 50 ekor. Di situ saya awal mula usaha beternak puyuh. Alhamdulillah sekarang aset saya sudah lumayan. Jadi hasil untuk peternak puyuh ya untuk sehari-hari sudah cukup lah. Buat karyawan, buat besarin anak, ya seperti itu. Keunggulan beternak puyuh itu masih bisa kita tinggal, kita kerja yang lain. Kalau kita di peternakan ayam, kita harus fokus. Kita belum bisa istilahnya nyambi-nyambi ke tempat lain. Kalau peternak puyuh, kalau skala khususnya untuk petelur, kita masih bisa kerjasama dengan kayak keluarga, anak, saudara, masih bisa ngikut ngembangin, dalam arti bantu ngasih makannya, bantu ngambilin telurnya gitu. Saya sistem penjualan itu melalui sosial media, terus melalui orang dari bakul satu. Nanti kalau kita bisa jaga kualitasnya, orang beliin pasti tanya ini produk telur dari mana, dari farm mana. Nah dari situlah saya bisa dikenal orang. Cara melihara burung puyuh itu kalau kita dari awal, mulai dari 0 hari itu kita harus bisa menjaga suhu panasnya. Dalam arti jangan sampai kepanasan, jangan sampai kedinginan. Untuk orang awal mau usaha beternak puyuh,
kalau mau cepet pinter ya mulailah belajar dari nol, dalam arti puyuh dari usia 0 hari. Tapi resikonya ya lebih tinggi. Karena apa? Karena dia perlu fokus, ibarat orang itu merawat bayi. Dari makannya kita harus pakai pakan lembut. Kalau mulai umur 0 hari sampai 12 hari itu pakannya harus halus. Dari 0 hari sampai usia 12 hari kita harus fokus. Habis itu kita sudah agak nyantai karena dia nggak begitu butuh pemanas. Setelah itu kita harus bisa dipindah ke tempat lain. Kalau misalkan kandangnya cuma satu, ya kita harus pencarin. Jangan sampai kebanyakan, nanti pertumbuhannya kurang meracak, ibaratnya merata gitu. Ada yang besar, ada yang kecil gitu. Terus untuk perawatan, kalau kita mau bikin indukan itu harus kita tahu, harus punya mentor lah ibaratnya. Bisa, semua orang itu bisa kasih, ibaratnya bikin penetasan sendiri. Asal puyuh dikasih pejantan, nanti telurnya ditetesin itu bisa. Tapi kan eman, kita ndak tahu nanti setelah dia netes, nggak tahu mana yang jenis kelamin pejantan, mana yang jenis kelamin betina. Karena apa? Kita netesinnya asal. Tapi kalau kita sudah tahu, ada mentornya, tahu cara penetasannya, terus kita belajar netesin, nanti kan otomatis kan kita dikasih tahu, ini loh, begini mas cara penetasannya. Dari mulai suhunya harus stabil, mulai dari 38, nanti setelah mau usia 14 hari itu suhu harus 39 karena dia butuh hangat untuk mecah telurnya. Untuk beternak puyuh itu sebenarnya banyak yang orang booming, ternyata ternak puyuh itu bau di masyarakat. Sebenarnya ternak puyuh itu tidak bau. Menurut saya sendiri, karena saya pelakunya usaha peternak puyuh. Kalau tidak percaya bisa langsung main ke farm saya, lihat kondisi kandangnya, lihat cara pembuangan kotorannya, supaya apa? Supaya kita itu tidak sia-sia membuka usaha dan merintis usaha. Banyak tuh orang yang bilang ternak puyuh itu bau gini-gini, mending ternak yang lain gini-gini. Sebenarnya semua tergantung dari hati kita, dari jiwa kita, ibaratnya untuk mendalami supaya puyuh itu nyaman. Terus biar kotorannya kering, itu gimana tuh caranya? Itu banyak sekali cara untuk ngeringin kotoran. Dan ada yang dari herbal. Untuk obat-obatan saya enggak pakai obat medion ya. Saya obat itu pakainya real obat herbal bikinan sendiri yang murah tapi puyuhnya berkualitas sehat. Insya Allah kalau masalah virus-virus penyakit pun insya Allah aman di tempat saya. Jadi orang mau datang ke farm saya pun saya persilahkan, udah harus disemprot inilah, semprot itulah. Karena menurut saya itu hewan itu bisa hidup, bisa sakit, itu yang bikin bukan hewannya, tapi kitanya sendiri, dari cara merawatnya, terus cara jaga kebersihannya. Ya kalau mau biar paham semua tentang peternakan puyuh, untuk ngirit biaya kita keluar pakannya. Kadang kan orang beternak itu asal, ada yang tempat pakannya dari triplek, ada yang dari pralon. Sebenarnya peternak puyuh yang irit itu seperti ini tempat pakannya, efisien. Ibaratnya puyuh itu makan itu langsung enak. Di sini ada lubang-lubangnya, terus nggak gampang tumpah keluar. Kalau jenis dari pralon yang belahan itu kan biasanya pada tumpah di lantai. Di lantai saya alhamdulillah bersih karena pakan itu nggak banyak yang tumpah. Dan untuk konstruksi rumah pun sebenarnya harus efisien, dalam arti banyak udara yang keluar masuk. Bangunan yang bagus itu ada yang model pakai gavalum, tapi harus 2 susun, atasnya harus ada lubang udaranya supaya apa?
amonia yang dari bawah mau keluar itu tidak bisa balik lagi, harus dibikin 2 atap. Pesan saya untuk peternak pemula, jangan pernah takut, harus tetap semangat. Yang namanya orang usaha itu tidak mudah. Jangan dilihat, wah si A itu usaha ini sukses. Kita nggak tahu dia usaha awalnya seperti apa, dan dia bisa jadi seperti sekarang ini itu seperti apa gitu loh. Semua itu pasti ada ilmunya. Jadi untuk peternak awal, kalau bisa itu cari bibit yang berkualitas, yang ibaratnya penjualnya itu wani menjamin kualitas dari bibitnya, terus dia mau jadi mentornya dari segi pemasaran telurnya, dari segi perawatannya. Yang penjual bibit itu enggak, orang itu jual bibit kok, terus pemula itu langsung ditinggal pergi, itu kasihan. Kalau bisa itu dirangkul, dibimbing supaya apa? Peternak baru itu bisa berkembang, akhirnya bisa buat sambilan bantu perekonomiannya suami. Karena apa? Suami masih bisa kerja yang lain. Kita skala kecil, ibaratnya kalau mau ternak 1000 itu harus cari bibit yang berkualitas lah, intinya seperti itu. Kalau untuk mau sharing-sharing, tanya, bisalah langsung datang ke farm saya kalau serius benar-benar mau ngembangin peternakan burung puyuh. Saya insya Allah akan bantu, akan bimbing sampai bisa, dan insya Allah seperti saya juga. Ya, buat saya sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Cap Farming.